jatuh atau berbuat kesalahan bukanlah akhir dari dunia. Justru merupakan awal untuk membentuk diri yang terbaik. Setiap keliru menyimpan hikmah. Penyesalan akan hadir saat tidak mau bangkit lagi. Belajarlah bahwa guru terbaik adalah kenyataan. Mengalirlah seperti air, menerima takdir. Sebab yang bukan milikmu takkan pernah mendatangimu, dan yang menjadi hakmu pasti akan mendatangimu. Selamat datang kembali di channel Sang Pengelana. Meskipun hidup tidak selalu sempurna, maka bersyukur adalah kunci untuk menyempurnakan hidupmu. Jangan menyerah, semangat adalah nafasmu. Bunga akan mekar pada waktunya. Matahari juga akan terbit pada waktunya. Apapun yang memang jadi milikmu, pasti akan datang dalam hidupmu pada waktu yang tepat. Teruslah melakukan kebajikan, agar kebaikan yang terjadi dalam hidupmu dapat bermanfaat bagi dirimu sendiri, orang lain, dan semua makhluk. Sebesar apapun badainya, jangan pernah berpikir untuk melompat dari perahumu. Sesulit apapun perjalanannya, jangan pernah berpikir untuk berhenti dan menyerah. Meski pahit, nikmatilah kepahitan itu. Meski berat, cobalah untuk mengikhlaskannya. Pahit dan beratmu itu tidaklah kekal selamanya. Sebab, kamu tidak pernah tahu apa yang akan menantimu di ujung perjalananmu nanti. Terkadang kepedihan dan air matamu hari ini kelak malah menjadi rasa syukur dan kebahagiaanmu. Tetaplah semangat dan jangan pernah lupa untuk menjadi yang terbaik dari dirimu yang sebelumnya. Dalam dunia yang ramai oleh tuntutan, penghakiman, dan harapan, kita seringkali lupa bahwa makna hidup tidak terletak pada seberapa banyak kita dipuji, tetapi pada seberapa tulus kita menjalani kebaikan, meski tak terlihat. Kita hidup di antara manusia yang hatinya mudah berubah, pikirannya mudah tersulut, dan ucapannya bisa tajam tanpa sadar. Namun justru disitulah letak ujian, bukan menjadi baik saat semuanya mudah, tapi tetap menjadi baik ketika dunia memberi luka. Jadilah seperti gula dalam kopi. Ia tidak pernah dipuji, namanya jarang disebut. Tapi tanpanya, rasa kopi akan terasa getir. Gula hadir bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memberi rasa. Memberi tanpa menuntut. Hadir tanpa perlu diingat, itulah kebaikan sejati. Kebaikan yang diam. Kita tidak perlu sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Dunia tidak perlu tahu seberapa besar perjuanganmu. Biarlah semesta yang tahu, karena semesta tidak pernah salah mencatat. Ia punya cara yang misterius, namun selalu adil, dalam mengembalikan setiap getaran kebaikan yang kita pancarkan. Mungkin tidak sekarang, mungkin bukan dari orang yang sama, tapi pasti di masa yang akan datang, dan dari orang dan tempat yang berbeda. Ingatlah, kebaikan yang kamu tabur hari ini adalah pelindung yang tak terlihat untuk masa depanmu. Ia akan datang dalam bentuk keberuntungan, ketenangan, atau pertemuan dengan orang-orang yang membawa cahaya. Banyak orang salah paham. Mereka mengira ketika kita diam, kita lemah. Ketika kita tersenyum saat disakiti, kita bodoh. Ketika kita tetap baik kepada yang menyakiti, kita tidak punya harga diri. Padahal justru disitulah letak kekuatan sejati. Butuh kekuatan besar untuk tetap lembut di dunia yang keras. Butuh keberanian untuk tetap percaya pada kebaikan ketika dunia terus menunjukkan wajah kelamnya. Terkadang kamu menyapa duluan, tapi tak dibalas. Kamu membantu, tapi tak diingat. Kamu jujur, tapi justru disalahkan. Namun semua itu bukanlah tanda bahwa kamu salah. Itu tanda bahwa kamu sedang diuji. Apakah hatimu kuat untuk tetap menjadi cahaya? Karena tidak semua cahaya bersinar terang. Ada cahaya yang bekerja diam-diam, menuntun dalam senyap, menyembuhkan tanpa suara. Jadilah cahaya seperti itu. Cahaya yang tidak silau, tapi menghangatkan. Tidak menyilaukan mata, tapi menerangi hati. Dalam hidup,
Jangan menaruh hatimu pada pengakuan, karena pengakuan bisa berubah menjadi penolakan. Jangan menaruh harapan pada manusia, karena manusia bisa lupa, bisa berpaling, bisa kecewa. Tanamlah harapanmu di dalam dirimu sendiri, dan serahkan hasilnya pada semesta. Hidup bukan soal membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana kamu bisa mengubah luka menjadi pelajaran, amarah menjadi kesabaran, dan benci menjadi keikhlasan. Luka memang menyakitkan, tapi ia bisa menjadi pintu bagi pertumbuhan. Jangan lari dari rasa sakit. Rasakan, terima, lalu lepaskan. Karena rasa sakit yang diterima dengan ikhlas akan berubah menjadi cahaya kesadaran. Dan dari situlah kamu akan tumbuh menjadi lebih bijak. Saat kamu merasa tidak dilihat, bukan berarti kamu tidak bernilai. Saat kamu merasa diabaikan, bukan berarti kamu tidak penting. Kadang semesta hanya sedang menyembunyikanmu untuk dipersiapkan pada hal yang lebih besar. Biarkan semua berjalan sebagaimana mestinya. Jangan paksa dunia untuk mengerti isi hatimu. Tidak semua orang bisa mengerti kedalaman yang tidak mereka miliki. Yang penting, jangan kehilangan dirimu sendiri, hanya demi dimengerti oleh orang lain. Kebaikan tidak perlu dipamerkan. Kesederhanaan tidak butuh validasi. Dan ketulusan selalu bekerja dalam diam. Hidup adalah perjalanan pulang. Pulang kepada dirimu sendiri. Pulang kepada hatimu yang tenang. Dalam perjalanan itu, kamu akan bertemu orang yang melukai dan mengobati, yang mencintai dan mengkhianati, yang mengangkatmu lalu menjatuhkanmu. Tapi semua itu adalah bagian dari pelajaran. Jangan sesali siapapun yang datang dan pergi. Mereka hadir untuk satu alasan, agar kamu tumbuh dan mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa satu-satunya yang bisa kamu andalkan dalam hidup ini adalah dirimu sendiri. Bukan untuk menjadi egois, tapi untuk menjaga agar kebaikan dalam dirimu tetap hidup. Jika suatu hari kamu merasa lelah karena selalu menjadi baik, istirahatlah, tapi jangan berhenti. Dunia memang tidak selalu adil, tapi semesta selalu seimbang. Apa yang kamu beri akan kembali padamu. Apa yang kamu tabur akan tumbuh pada waktunya. Meski hari ini belum berbuah, bukan berarti benihmu sia-sia. Tetaplah percaya, karena semesta bekerja dalam cara yang tak selalu bisa kita mengerti. Dan jika dunia hanya mengenalmu dari kelebihanmu, jangan kecewa ketika mereka pergi saat melihat kekuranganmu. Karena yang sungguh mencintaimu akan tetap tinggal bahkan saat kamu rapuh. Dan kamu tak perlu banyak. Cukup 1-2 yang tulus, lebih berharga daripada 1000 yang palsu. Jadilah cermin yang memantulkan kebaikan. Jadilah ladang yang selalu menumbuhkan harapan. Jadilah air yang tetap jernih, meski dicaci dan dicemari. Karena saat kamu tetap menjadi dirimu yang baik, kamu sedang membangun dunia yang lebih indah. Bukan dengan berteriak, tapi dengan menjadi teladan. Bukan dengan membalas, tapi dengan melepaskan. Bukan dengan dendam, tapi dengan kasih. Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi amarah dan keluhan. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya demi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Jalani saja, nikmati, dan berikan versi terbaik dari dirimu, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kebaikan bukan untuk disebut, tapi untuk dirasakan. Dan jika kamu bisa menjadi seperti gula, memberi rasa tanpa menyebut nama, maka kamu sudah menang dalam diam. Diri kita sendiri harus mampu melangkah pada jalan yang kita tuju. Terkadang, kita harus berpikir seperti ini. Yang namanya uang itu tidak akan ada habisnya untuk dicari. Namun, manusia hidup tentu ada batasnya. Bekerja keras menghasilkan banyak uang, berusaha keras mencari uang, juga tidak mungkin akan menambah usia seseorang.
Manusia harus bisa berpuas hati dan mensyukuri apa adanya. Uang banyak maupun sedikit, asalkan cukup dipakai, tidak kekurangan. Seseorang apabila kesehatannya sudah hilang, apa gunanya ingin menghasilkan uang lebih banyak lagi? Bila ada uang, jalanilah hidup dengan baik. Walau tidak ada uang, usahakan suasana hatimu yang menjadi baik. Perhitungan manusia tidak bisa melampaui perhitungan alam semesta. Hargai waktu, hargai nyawa. Jangan hidup dengan kepalsuan. Buat dirimu sesederhana mungkin. Jika kamu memaksa dirimu, pada akhirnya juga akan sia-sia. Sebenarnya hidup itu sesederhana ini. Cobalah untuk tidak menderita atas apa yang tidak bisa kamu miliki. Jangan mengandai-andai hidupmu seperti orang lain. Jangan hidup berpura-pura. Terimalah hidupmu apa adanya. Kurangi kebiasaan mengeluh saat hidupmu banyak masalah. Ungkapkan rasa sayang kepada orang-orang yang kamu kasihi. Berlatihlah untuk selalu menyisihkan sedikit yang kamu punya untuk membahagiakan orang lain, dan gunakan sisa umur dan kesehatanmu untuk lebih banyak melakukan hal-hal yang baik. Saat masih muda, ingin mewarnai rambut menjadi putih. Saat sudah tua, ingin warna rambut hitam kembali. Orang yang tinggal di kota merindukan udara segar seperti di desa. Sementara mereka yang tinggal di desa ingin mencicipi kehidupan modern ala kota. Saat panas, kita buru-buru menyalakan AC, dan saat dingin, kita malah mencari selimut. Ketika masih sekolah, kita ingin cepat bekerja. Namun, setelah bekerja, kita justru merindukan masa-masa sekolah yang penuh tawa dan kebebasan. Saat sendiri, kita mendambakan pasangan. Tapi saat sudah berpasangan, seringkali merindukan kesendirian. Banyak orang mempertaruhkan kesehatan, bahkan nyawa, demi mendapatkan uang. Hanya untuk kemudian menggunakan uang itu guna memperpanjang hidup yang sudah tidak seimbang. Kita begitu mudah terpaku pada hal-hal yang belum dimiliki, hingga lupa mensyukuri yang sudah ada dalam genggaman. Padahal kenyataannya, kita tidak akan pernah bisa memiliki segalanya. Tetapi juga tidak pernah benar-benar tidak memiliki apa-apa. Maka dari itu, belajarlah untuk menghargai apa yang ada, daripada terus mengejar apa yang belum tentu nyata. Hidup memang tak akan pernah bisa mengajarkan tentang rasa cukup, kecuali kita sendiri yang memilih untuk merasa cukup. Uang bisa terus dicari, tapi waktu tidak bisa diputar ulang. Seberapa keras pun kamu bekerja, seberapa banyak pun uang yang kamu hasilkan, semua itu tidak akan menambah umurmu barang sedetik pun. Bila kesehatanmu hilang, apa gunanya kekayaan? Bila hatimu tidak tenang, apa artinya segala pencapaian? Sesekali berhentilah, tenangkan batin, rasakan napas. Syukuri yang masih kamu miliki. Ketika kamu belajar menerima, disitulah kamu bertumbuh. Saat kamu menerima kesalahan dengan tulus dan rendah hati, kamu membuka jalan menuju kedewasaan. Dalam kondisi apapun, tetaplah menjadi orang baik. Rasa sakit dan kecewa tidak seharusnya mengubahmu menjadi pribadi yang keras dan kejam. Waktu tidak memberi kita kesempatan untuk kembali ke masa lalu, tapi selalu memberikan peluang untuk berubah hari ini. Tidak semua orang akan bahagia melihatmu bahagia. Sebagian bahkan berharap kegagalan datang padamu. Tapi itulah hidup, kadang manis, kadang getir. Terimalah kenyataan itu, maka kamu akan bisa melaluinya dengan kepala tegak. Bila hatimu jernih, masalah sebesar apapun tidak akan mengaduknya jadi keruh. Tetap tenang, tetap lembut, tetap kuat. Jangan menambahkan lumpur kebencian di hati yang sejatinya bisa tetap bersih. Kamu memang tidak bisa memilih siapa yang kamu temui dalam hidup. Tapi kamu bisa memilih bagaimana bersikap terhadap mereka. Jangan lari dari masalah. Hadapi dengan keberanian. Karena dari situlah kamu belajar. Bukan dari kenyamanan,
tapi dari tantangan. Jadilah seperti langit yang tetap indah, walaupun tidak semua orang melihatnya. Kualitas diri bukan ditentukan dari seberapa banyak orang mengenalmu, tetapi seberapa banyak orang merasakan manfaat dari keberadaanmu. Umur hanyalah angka, tapi kedewasaan adalah pilihan. Tidak semua yang tua itu dewasa. Belajarlah tentang hidup, tentang jatuh dan bangkit, tentang memberi dan menerima, tentang diam dan bicara. Dan yang terpenting, belajarlah mengendalikan dirimu. Saat marah, diamlah. Jangan ambil keputusan. Jangan ucapkan kata-kata yang menusuk, sebab kemarahan datang cepat, tetapi penyesalan datang lebih lama. Kata-kata bisa melukai lebih dalam dari luka fisik, dan luka itu bisa disimpan seseorang seumur hidup. Simpan emosimu dalam diam. Kunci amarahmu dengan sabar. Senyumlah, bahkan saat kamu terluka. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu bijaksana. Hidup tidak selalu mudah, tapi dari kesulitan kita belajar tentang kekuatan. Dari pengorbanan kita tahu arti kerja keras. Dari air mata kita tahu kerasnya perjuangan. Dari cemoohan kita belajar menghargai. Dari tawa kita tahu cara bersyukur. Dari senyum kita tahu bahwa cinta masih ada. Belajar dari masa lalu bukan untuk tinggal di sana, tetapi agar tahu kemana harus melangkah di masa depan. Dari sabar dan syukur lahirlah keikhlasan. Belajarlah untuk tetap rendah hati, bahkan ketika kamu mampu membalas. Belajarlah tetap semangat, bahkan saat semua terasa berat. Belajarlah mengampuni, meski kamu yang disakiti. Dunia ini penuh pengkhianatan, tapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi orang baik. Jangan terlalu menggantungkan harapan pada orang lain. Pada akhirnya, kamu hanya bisa benar-benar mengandalkan dirimu sendiri. Hadapi hidup dengan cara yang benar dan beretika. Jangan tergoda ambisi yang menyesatkan. Jangan tinggalkan prinsip hanya karena ingin cepat sampai tujuan. Kadang, jalan terpanjang justru yang paling selamat. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan emosinya, biasanya menyimpan ketakutan dan kelemahan di baliknya. Tapi jika kamu terus memperbaiki diri, kemampuanmu akan meningkat, dan emosimu pun akan lebih mudah dikendalikan. Jagalah ucapanmu, seperti kamu menjaga makananmu. Karena penyakit bisa datang dari mulut, dan musibah juga bisa keluar dari sana. Hati yang penuh iri dan kebencian hanya akan menjatuhkan dirimu sendiri. Tapi hati yang tulus dan positif justru akan membuka jalan bagi kebaikan dan berkah. Jangan remehkan kebaikan kecil. Kumpulkan. Suatu hari akan menjadi terang yang menyinari sekitarmu. Jangan juga remehkan keburukan kecil. Karena jika dibiarkan, bisa jadi racun yang menghancurkanmu perlahan. Jadilah seperti matahari. Dimanapun kamu berada, kamu membawa terang. Ketika hidup terasa berat, percayalah, selalu ada celah untuk menjadi lebih baik. Bahkan dalam hal yang buruk, selalu ada pelajaran tersembunyi. Belajarlah dari air. Ia menyesuaikan diri dalam segala kondisi. Ketika dingin menjadi es, ketika panas menjadi uap, tapi tetaplah air. Sederhana, tapi penuh makna. Air mengalir ke tempat rendah, mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia ini. Ketampanan akan pudar, harta bisa habis, kesehatan bisa hilang, hidup bisa berhenti kapan saja. Hiduplah dengan jujur, sederhana, dan bermanfaat bagi sekitarmu. Jangan sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak semua orang punya jalan yang sama. Semua punya porsi dan waktunya masing-masing. Orang miskin bukan hanya soal harta, tapi juga soal mental. Mental yang cepat menyerah, mudah mengeluh, dan enggan bertanggung jawab. Padahal, di dunia ini tidak ada tempat ternyaman selain perjuangan itu sendiri.
Kamu sedang hidup di dunia, bukan di surga. Maka, perjuangan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Kendalikan dirimu. Kamu adalah pengemudi bagi hidupmu sendiri. Jangan biarkan hidupmu lepas kendali. Jangan menabrak prinsip dan nilai-nilai yang kamu yakini. Karena satu-satunya cara agar kamu sampai ke tujuan adalah tetap berada di jalan yang benar. Dan pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian adalah ketika kamu hidup sebagai dirimu sendiri, bukan versi orang lain. Jadikan perjalanan berharga di setiap peristiwa yang terjadi. Karena di dalam hidup, dari hal baik kita bisa belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Hidup, buatlah sesederhana mungkin. Jika ingin mendapat sesuatu, belajarlah untuk memberi. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan, belajarlah membahagiakan orang lain. Jika ingin mendapatkan kebaikan, belajarlah berbuat baik kepada orang lain. Karena hidup bukan hanya menerima seperti yang kamu inginkan, tapi juga harus mampu memberi. Ada satu hal yang perlu disadari dalam hidupmu, bahwa kesehatan tidak selalu datang dari obat-obatan. Malah sebagian besar datang dari ketenangan pikiran dan hati yang selalu memiliki rasa syukur. Tetaplah bersemangat. Jangan biarkan pandangan negatif orang lain tentangmu menghalangi langkahmu untuk terus melakukan perbuatan baik. Ketika kamu terus melakukannya, yakinlah, seiring dengan berjalannya waktu, ketulusanmu akan mampu mengubah pandangan mereka tentangmu. Jika kita merenung sejenak di dunia ini, kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Hanya satu yang kita punya saat ini. Hanya satu yang kita punya saat ini. Satu hal yang berharga itu adalah waktu. Jadi, apalagi yang harus disombongkan di dunia ini saat waktumu usai? Apapun yang kamu miliki, sehebat apapun kamu, setinggi apapun kedudukanmu, dan sekaya apapun kamu, jika waktumu telah tiba, itu semua akan lepas darimu. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk menggunakan waktumu pada hal yang sia-sia. Sebelum waktumu usai, gunakan kesempatan itu untuk membuat dirimu lebih berarti. Berguna bagi dirimu sendiri, lingkunganmu, dan semua makhluk. Jangan pernah melukai hati orang lain, karena kita tidak pernah tahu seberapa dalam ketika hati itu terluka. Dalamnya, lautan masih bisa terukur. Dalamnya hati seseorang yang tersakiti, kita tidak pernah tahu. Karena sedekat apapun kamu dengan seseorang, isi hatinya dan apa yang dipikirkannya, kita tidak pernah tahu. Maka, sadari tindakanmu. Jangan sampai melukai hati dan perasaan orang lain. Dalam hidup ini, yang bisa membuat seseorang bahagia adalah kasih sayang. Yang bisa membuat seseorang dewasa adalah masalah. Yang bisa membuat seseorang hancur adalah rasa putus asa. Yang membuat seseorang maju adalah semangat dalam berusaha. Dan yang membuat seseorang menjadi kuat adalah kesabaran. Hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh masalah agar kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan. Butuh pengorbanan agar kamu tahu cara bekerja keras. Hidup juga butuh air mata agar kamu tahu cara merendahkan hati. Butuh dicela agar kita tahu cara menghargai. Butuh juga tertawa agar kita tahu cara untuk bersyukur. Dan butuh tersenyum agar kita tahu bahwa kita masih memiliki cinta. Dari kesalahan kita belajar tentang memperbaiki. Dari kegagalan kita belajar tentang bangkit. Dari waktu kita belajar tentang cara menghargai sebuah proses. Dari masa lalu kita belajar tentang masa depan. Dari kekurangan kita belajar tentang rasa syukur. Dari kelebihan kita belajar tentang rasa sabar. Dari sabar dan syukur, kita belajar tentang bagaimana harus mengikhlaskan. Hidup jangan pernah bosan untuk selalu belajar. Belajarlah untuk tetap teguh di kala yang lain rapuh. Belajarlah untuk tetap rendah hati di kala yang lain mudah emosi. Belajarlah untuk tetap semangat di kala yang lain telah putus asa. Belajarlah untuk tetap mengampuni
walau orang lain telah menyakiti. Orang yang sukses belum tentu orang yang pintar. Namun, orang yang sukses adalah seseorang yang selalu tekun dan tidak gampang menyerah. Dalam hal apapun itu, milikilah semangat untuk mencapai kesuksesan. Karena selagi kita mau berusaha dan pantang menyerah, maka semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Putus asa hanya akan menutup kemungkinan. Milikilah kesederhanaan dalam sikap dan berkata-katalah dengan bijak, karena pribadi yang mempesona itu bukan karena wajah dan fisik yang indah, tetapi dari pikiran dan hati yang mulia. Hidup memang tidak seindah kata-kata. Namun, renungkan kata-kata ini agar hidupmu terasa lebih indah. Sebenarnya dalam hidup tidak ada yang lebih cukup dari rasa syukur, dan tidak ada yang lebih berharga selain kesehatan. Ketika kamu saat ini masih dalam kondisi sehat, kemudian kamu bersyukur, maka hidupmu akan terasa sangat berarti. Dalam menikmati hidup, terkadang tidak harus bermewah-mewahan. Terkadang kesederhanaan jauh terlihat lebih berharga daripada punya segalanya, tapi merasa tidak bahagia, karena sebenarnya kebahagiaan tidak ada di luar dirimu, tapi ada di dalam hatimu. Saat kamu bangun dari tidurmu, jangan pernah bangun dengan rasa penyesalan atas apa yang sudah kamu alami. Namun, bangunlah dengan penuh semangat untuk bisa melakukan apa yang harus dicapai hari ini. Saat ini ada di tanganmu, memperbaiki masa lalumu dan mempersiapkan masa depanmu. Jika kamu lelah dalam sebuah proses, istirahatlah sejenak. Kemudian mulailah berjalan perlahan. Jangan pernah berpikir tidak ada harapan, apalagi memutuskan untuk menyerah. Teruslah berusaha, milikilah semangat, dan bersyukurlah karena kamu masih punya waktu saat ini. Hidup itu memang tidak mudah, dan jangan membuatnya lebih susah dengan berkeluh kesah. Keluh kesahmu tidak bisa mengendalikan segala hal dalam hidupmu, tapi kamu bisa mengendalikan pikiran dan sikapmu. Maka, tersenyumlah, walaupun hatimu sedang terluka karena kecewa atau dunia tidak peduli padamu. Bangun, bekerja, memenuhi tuntutan, mengejar mimpi, lalu tidur, dan mengulanginya lagi. Seolah hidup hanyalah sekumpulan daftar tugas yang harus diselesaikan. Tapi jika kita berhenti sejenak dan benar-benar merenung, kita akan sadar bahwa hidup yang sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu. Kita bukan sekadar manusia yang sibuk, tapi jiwa yang sedang belajar, bertumbuh, dan mencari makna. Satu hal yang menjadi kesamaan kita semua adalah kematian. Tak peduli seberapa kaya, sukses, atau berpengaruhnya seseorang, tak ada yang bisa lepas dari kenyataan bahwa suatu saat semuanya akan berakhir. Tapi disinilah letak keindahannya, kesadaran akan kematian justru bisa menghidupkan kita. Ia bisa menjadi pengingat untuk tidak menyia-nyiakan waktu, untuk mensyukuri setiap napas yang masih kita punya, dan untuk hidup dengan niat yang lebih dalam. Setiap kali kita mendengar kabar duka, hati kita seakan tertarik untuk merenung. Seolah semesta sedang mengetuk jiwa kita dan berkata, "Kamu masih hidup, apa yang akan kamu lakukan dengan waktu yang tersisa ini?" Di saat-saat seperti itu, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Apakah hidupku sudah berarti? Apakah aku sudah cukup bersyukur? Sudahkah aku menjadi manusia yang baik? Atau hanya manusia yang sibuk? Sukses memang penting. Kita diajarkan sejak kecil untuk mengejarnya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu, menjadi orang baik. Seseorang yang hadirnya membawa manfaat, yang keberadaannya meringankan hidup orang lain, bukan justru menjadi beban. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat seberapa kaya atau populernya kita. Mereka akan mengingat kebaikan yang kita tanam, bukan pencapaian yang kita pamerkan. Namun, perjalanan menuju kedewasaan tidak pernah mudah.
Semesta punya banyak cara untuk mengasah jiwa kita. Kadang caranya lembut, kadang menyakitkan. Harapan yang tidak terwujud, rencana yang berantakan, hubungan yang retak, orang-orang terdekat yang mengecewakan. Semua itu bisa membuat kita bertanya-tanya, mengapa hidup sekeras ini? Tapi justru dari kepedihan itulah kebijaksanaan lahir. Kamu mungkin pernah merasa lelah, merasa dunia tidak adil, dikhianati pasangan yang kamu cintai, dimarahi orang tua, meski kamu sudah berusaha, atau merasa tidak dihargai di tempat kerja. Anak yang kamu besarkan dengan cinta pun kadang tumbuh menjadi pribadi yang seolah tidak mengenalmu. Tapi sebelum menyalahkan dunia, coba tengok ke dalam dirimu. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami. Mungkin ada pola berpikir yang perlu diperbaiki. Mungkin ada luka lama yang belum sembuh, dan itu memengaruhi caramu melihat dunia. Rasa cemas, seringkali, hanyalah ilusi dari pikiran kita yang terlalu aktif. Ia memperbesar bayangan dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Ketika kamu berani mengambil tindakan nyata, kamu akan menyadari bahwa yang kamu takutkan tidak sebesar yang kamu bayangkan. Kadang, satu langkah kecil bisa meruntuhkan tembok kecemasan yang tinggi. Keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang tetap melangkah meski takut. Hidup memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dijalani. Ia adalah ladang ujian yang harus kita lewati, bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk menumbuhkan versi terbaik dari diri kita. Kesulitan melatih kesabaran. Kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Pengkhianatan memperkuat intuisi. Semua itu adalah guru yang menyamar dalam bentuk rasa sakit. Jangan terlalu terpaku pada masa lalu. Penyesalan tidak akan mengubah apapun. Begitu pula jangan terlalu khawatir tentang masa depan. Kecemasan hanya akan menguras energimu. Yang paling penting adalah bagaimana kamu hadir di momen ini, sekarang, karena hidup hanya benar-benar terjadi di sini dan saat ini. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum tentu datang, tapi saat ini adalah hadiah. Sadarlah bahwa banyak hal yang kamu khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Pikiran kita suka melebih-lebihkan ketakutan. Sadarilah bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua hal akan berlalu, termasuk masalahmu. Segelap apapun malam, fajar akan selalu datang. Setiap badai pasti reda, dan kamu tidak ditinggalkan sendirian. Kamu hanya sedang ditempa agar menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar. Setiap luka adalah pintu menuju pemahaman. Setiap kegagalan adalah petunjuk untuk arah baru. Setiap kehilangan adalah ruang kosong yang kelak bisa diisi oleh hal yang lebih bermakna. Jangan takut berubah. Jangan takut melepaskan. Kadang, hal-hal yang paling kita genggam justru yang paling menghambat pertumbuhan kita. Jika kamu bisa melihat hidup ini dengan kacamata kesadaran, kamu akan menyadari bahwa semua yang terjadi, baik maupun buruk, adalah bagian dari desain semesta untuk menuntunmu pulang ke jati dirimu yang sejati. Tempat di mana kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, tapi cukup hadir sebagai dirimu yang utuh, sadar, dan penuh kasih. Hidup ini bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita menghidupinya. Jadilah cahaya, meski kecil. Jadilah air yang selalu memberi kehidupan. Jadilah tanah, tempat orang lain bisa tumbuh. Dan jadilah langit yang luas dan lapang menerima segalanya. Karena pada akhirnya, bukan pencapaianmu yang akan dikenang, tapi cintamu. Bukan seberapa tinggi kamu terbang, tapi seberapa banyak jiwa yang kamu sentuh dalam perjalananmu.